sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dari awal, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau guru bantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sambil angkat tanganmu katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan dari awal kembali. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Haleluya. Kau Tuhan,
Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di acara Bible Study for Kids. Wah, lihat hari ini Miss bawa apa ya? Wah, Miss bawa cake ya, ada lilinnya. Lilinnya nyala ya adik-adik, ada apinya. Siapa yang di bulan Mei, di bulan Juni ini berulang tahun? Happy birthday! Wah, adik-adik, kalau ada lilinnya, indah ya. Nanti kalau birthday, lilinnya ditiup. Wah, seperti itu adik-adik. Nah, hari ini Miss mau bercerita tentang perapian yang menyala. Tadi lilinnya ada apinya, tapi yang ini adik-adik ceritanya luar biasa tentang perapian yang menyala. Sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mengasihi kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema Tuhan, boleh menjadi berkat, dan boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tadi Miss bawa kue tart, ada lilinnya ada api yang menyala adik-adik ya. Wah, di sini adik-adik pasti tahu api. Api itu banyak gunanya adik-adik. Coba adik-adik bisa sebutkan gunanya api itu untuk apa aja? Iya betul, untuk mama memasak ya. Biasanya pakai di kompor itu ada apinya. Tadi untuk lilin, untuk menerangi. Macam-macam banyak gunanya api. Tapi api juga berbahaya adik-adik. Kalau tangan kita kena api, wah bisa terluka, bisa luka bakar. Jadi adik-adik boleh nggak tangannya deket-deket api? No, nggak boleh adik-adik ya. Hari ini Miss mau bercerita tentang orang-orang yang hebat karena Tuhan menyertai mereka. Mereka selamat dari perapian yang menyala dengan cara yang sangat ajaib. Namanya, ayo siapa yang bisa menebak namanya? Depannya S, M, dan A ada di kitab Daniel. Ya, betul. Ada yang sudah bisa jawab. Nama mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada di Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang ada dalam masa tawanan. Waktu itu negara Israel ditawan oleh kerajaan Babel. Waktu itu ada seorang raja, namanya adalah Raja Nebukadnezar. Dia menguasai kerajaan Israel itu. Kemudian Raja Nebukadnezar ini membuat patung dari emas. Wah, pasti mahal adik-adik ya, karena terbuat dari emas, bukan terbuat dari batu, bukan terbuat dari logam yang lainnya, tetapi terbuat dari emas. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Besar sekali adik-adik ya. Kemudian apa tujuannya raja ini membuat patung itu? Tujuannya adalah supaya orang-orang menyembah kepada patung. Boleh nggak ya kita orang Kristen menyembah patung?
No, kita menyembah hanya kepada Tuhan. Kemudian Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang untuk datang. Dia mengundang semua pemimpin bangsa untuk datang, untuk melihat patungnya dan untuk menyembah patung itu. Kemudian semua raja, semua pemimpin bangsa itu pergi ke negara Babel ini. Mereka takut sama Raja Nebukadnezar. Mereka takut sama negara Babel ini. Mereka akhirnya menyembah kepada patung itu. Kemudian pengawal raja itu mengumumkan supaya semua orang mau taat, supaya semua orang mau menyembah kepada patung. Semua orang harus menyembah kepada patung. Kalau tidak menyembah, akan dihukum. Wah, ada perintah dari raja untuk menyembah patung itu. Kalau enggak, akan dihukum. Semua orang jadi takut adik-adik. Mereka akhirnya menyembah kepada patung itu. Kepada patung emas itu, lihat gambarnya ya. Mereka menyembah patung emas. Patung emasnya besar sekali. Raja Nebukadnezar ini seorang raja yang sangat berkuasa. Dia juga sangat kaya. Hartanya banyak sekali. Sampai dia bisa membuat patung dari emas. Nah, karena mereka takut, orang-orang itu menyembah pada patung itu. Tetapi adik-adik, ada yang berani tampil beda. Ada yang berani memilih untuk lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada raja. Lebih ada yang memilih untuk lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada Raja Nebukadnezar. Yaitu ada 3 orang dari Israel. Kemudian ada orang-orang Kasdim yang jahat. Mereka melaporkan kepada raja, "Wahai baginda raja, ada 3 orang yang tidak mau menyembah kepada patung." Mereka ingin 3 orang ini, orang Kasdim itu ingin Sadrak, Mesak dan Abednego ini dihukum oleh Raja Nebukadnezar. Mereka lalu ditangkap oleh Raja Nebukadnezar. "Pengawal, tangkap Sadrak, Mesak dan Abednego karena mereka tidak mau menyembah kepada patungku." Kemudian Sadrak, Mesak dan Abednego itu diseret oleh pengawal itu, ditangkap, dihadapkan ke depan Raja Nebukadnezar. Ini baginda, orang-orang yang tidak mau menyembah kepada patung emas buatan tuanku. Mereka menantang, mereka tidak mau taat kepada perintah raja. Kemudian apa adik-adik yang terjadi kepada mereka? Mereka dihukum oleh raja. Tetapi mereka tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Mereka tetap memilih untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Mereka tetap memilih untuk tetap setia hanya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah kepada patung emas. Mereka tidak mau menyembah kepada berhala. Mereka lebih memilih untuk takut kepada Tuhan daripada takut kepada raja. Mereka bilang, meskipun Tuhan tidak menolong kami, meskipun nantinya kami akan mati dalam perapian yang menyala itu, tetapi kami akan tetap hanya menyembah kepada Tuhan. Dan kami tidak mau menyembah kepada patung itu. Kemudian adik-adik, ketiga orang itu, siapa tadi namanya? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diikat oleh para tentara itu, kemudian mereka dilemparkan ke dalam perapian. Adik-adik tahu, Raja Nebukadnezar begitu marah kepada Sadrak, Mesak dan Abednego ini, sehingga perapiannya itu dibuat lebih panas, 7 kali lebih panas, sampai tentara yang melemparkan mereka ke api, mereka mati adik-adik. Tetapi sungguh orang
yang percaya kepada Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, mereka tidak dipermalukan. Mereka ditolong sama Tuhan. Di dalam dapur perapian itu, di tempat perapian yang menyala itu, harusnya tadi ada berapa orang yang dihukum? Coba, ada 3 orang. Siapa saja? Ya, Sadrak, ya, Mesak, Abednego. Betul. Tetapi Raja Nebukadnezar lihat dari luar. Loh, kok ada 4 orang? Tadi kan yang kita hukum 3. Iya, betul Tuanku Baginda, katanya pengawalnya gitu. Kok sekarang di dalam ada 4 orang? Rupanya Tuhan mengirim malaikatnya untuk menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, sehingga mereka tidak terbakar, mereka tidak mati, adik-adik ya. Ajaib, luar biasa. Sungguh heran Tuhan itu. Sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Kalau kita percaya, kita mau berserah kepada Tuhan, kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini lebih takut dan percaya kepada Tuhan daripada kepada Raja Nebukadnezar, maka mereka akan mendapatkan mujizat, mereka mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa ajaib. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar ini akhirnya dia melihat kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, untuk keluar dari dapur api yang panas, dari perapian yang menyala-nyala, yang tadi dia katakan harus panas ya, lebih panas 7 kali lagi. Nah, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian itu. Kembali jadi 3 ya adik-adik ya. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego pun keluar dari dapur api, dari perapian yang menyala-nyala itu, dan mereka tidak terbakar adik-adik. Coba lihat di gambarnya itu. Apa? Sudah ada yang gosong, sudah ada yang seperti ayam bakar gitu adik-adik ya? Enggak ya, mereka utuh, mereka sungguh mendapatkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Sungguh ajaib adik-adik ya. Kemudian Raja Nebukadnezar ini, dari peristiwa ini dia tahu bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang heran. Sehingga akhirnya Raja Nebukadnezar ini memberikan perintah kepada semua orang di tempat itu, bahwa siapapun yang menghina Allahnya Sadrak dan Mesak dan Abednego, yang mengatakan hal yang tidak baik tentang Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dihukum. Sebab Raja Nebukadnezar ini lihat bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Itu Allahnya kita adik-adik, Allahnya Miss dan Allahnya adik-adik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Lewat peristiwa ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga mendapatkan apa adik-adik? Mendapatkan jabatan yang tinggi di negara Babel. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sana karena mereka percaya kepada Tuhan, karena mereka takut kepada Tuhan lebih kepada manusia. Nah, dari peristiwa ini, dari cerita ini, dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dari pelajaran hidup mereka, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Nomor 1, kita hanya menyembah kepada Tuhan. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Kita hanya takut kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak untuk disembah.
boleh nggak nyembah pohon? No, nggak boleh nyembah pohon. Boleh nggak nyembah patung? Nggak boleh adik-adik. Kita hanya menyembah kepada Tuhan. Patung kan hanya benda mati. Nggak bisa apa-apa adik-adik ya. Patung cuma diam aja. Bergerak aja nggak bisa. Nyanyi nggak bisa. Jalan aja nggak bisa. Makan nggak bisa. Bagaimana dia bisa menolong kita? Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang berkuasa. Kemudian yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun dihukum oleh Raja Nebukadnezar karena tidak mau menyembah patung, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Bahkan mereka berkata meskipun mereka harus mati, tetapi mereka tidak akan menyembah Allah yang lain. Mereka tidak akan menyembah patung. Mereka hanya akan menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau suatu kali adik-adik ulangan, terus adik-adik ada soal yang sulit, adik-adik lebih memilih berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, atau adik-adik memilih mencontek. Kalau mencontek mungkin bisa betul, mungkin nilainya bisa lebih bagus. Tetapi kalau adik-adik memilih percaya kepada Tuhan, memilih untuk belajar sungguh-sungguh, adik-adik akan ditolong, diberikan hikmat, sehingga adik-adik mendapatkan nilai yang baik. Adik-adik jangan takut. Adik-adik jangan menyembah. Jangan minta tolong kepada yang lain. Hanya minta tolong kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan adalah Immanuel. Ayo sama-sama ikuti Miss katakan Immanuel. Seperti di perapian tadi, di dapur berapi tadi, ada 4. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Tuhan itu sungguh ajaib adik-adik. Kemudian yang keempat, seperti dalam ceritanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, segala sesuatu terjadi itu untuk kebaikan kita. Segala sesuatu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi adik-adik kalau mengalami kesulitan, adik-adik mengalami kesulitan dalam hidup, adik-adik mungkin juga dalam hidup papa mama, dalam hidup di keluarga kita mau tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan. Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi perapian yang menyala, tetapi pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Setelah itu, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego, nama Tuhan dimuliakan, dan Sadrak, Mesak, Abednego pun mendapatkan tempat, mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan yang tinggi di sana karena nama Tuhan, karena mereka memegang nama Tuhan. Mereka lebih takut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan lebih daripada kepada manusia. Puji Tuhan. Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan ya adik-adik. Kita lihat di Wahyu. Wahyu itu kalau di dalam Alkitab ada di bagian paling terakhir ya. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi ya. Wahyu 2 ayat 10c.
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. One more time. Oke. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Dihafalkan ayat hafalannya ya adik-adik. Kita mau undang Tuhan senantiasa dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita mau panggil Dia selalu menyertai kehidupan kita. Maka hal yang hebat, hal yang ajaib, hal yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kita, seperti dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Puji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Puji Tuhan, kita mau undang Tuhan untuk jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Mari adik-adik, Miss undang kita untuk berdoa bersama-sama. Mari lipat tanganmu, tutup mata. Bapa di surga, jadilah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau takut kepada Tuhan lebih dari segalanya. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak, setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini. Karena kami percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan lewat segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu kalau kami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik.
kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, sampai jumpa di acara Bible Study for Kids selanjutnya minggu depan. Tuhan memberkati.